Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlela dengan NIM 24 20 20 38 84 20 20 06. Nah, pada video kali ini saya akan membahas definisi grup dan contohnya untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah struktur aljabar. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi grup. Apa sih sebenarnya grup itu? Nah, pada layar misalkan kita memiliki satu himpunan tidak kosong, sebut saja G, dan ada sebuah operasi biner yang didefinisikan pada G, kita simbolkan dengan bintang. Nah, pasangan berurut himpunan G terhadap operasi bintang ini baru bisa kita sebut sebagai grup jika dan hanya jika memenuhi 4 aksioma atau syarat mutlak. Nah, syaratnya itu ada 4. Yang pertama, sifatnya itu harus tertutup atau tertutup. Nah, secara matematis sifat ini ditulis untuk setiap A dan B anggota G, maka A operasi B juga harus merupakan anggota G. Maksud dari syaratnya ini, jika kita mengambil sembarang dua elemen yang ada di dalam himpunan G, lalu kita operasikan keduanya, maka hasil akhirnya tidak boleh keluar dari himpunan G tersebut. Nah, dia itu harus tetap berada di dalam rumah yang sama atau tetap berada pada himpunan G. Nah, syarat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Nah, notasinya ditulis untuk setiap A, B, C di G berlaku dalam kurung A operasi B di operasi C sama dengan A di operasi dalam kurung B operasi C. Nah, artinya itu urutan di mana kita mengelompokkan operasi tersebut tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Sifat ini harus berlaku adil di seluruh elemen yang ada di dalam himpunan. Nah, syarat yang ketiga adalah memiliki identitas. Simbol formalnya adalah terdapat E anggota G sedemikian sehingga untuk setiap A anggota G ini berlaku A operasi E sama dengan E operasi A yang menghasilkan A itu sendiri. Nah, sederhananya di dalam himpunan G itu harus ada satu elemen khusus yang sifatnya netral. Nah, maksudnya tadi itu simbolnya, maksudnya elemen identitas. Nah, elemen apa saja jika kita operasikan dengan elemen identitas ini, nilainya tidak akan berubah dan akan kembali menjadi dirinya sendiri. Nah, ini maksud dari syarat yang ketiga. Selanjutnya, syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah memiliki inverse, di mana notasinya itu untuk setiap A anggota G terdapat A inverse anggota G sedemikian sehingga A dioperasi dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasi dengan A yang menghasilkan elemen identitas E. Kalimat ini maksudnya atau notasi ini maksudnya atau syarat ini maksudnya setiap elemen di dalam himpunan G itu wajib memiliki pasangan atau lawannya masing-masing di dalam himpunan tersebut. Harus ada pasangan atau lawannya ya di dalam himpunan. Nah, ketika suatu elemen bertemu dengan inverse-nya, mereka akan saling meniadakan dan membawa kita kembali ke titik netral, yaitu elemen identitas. Nah, jika himpunan tidak kosong tadi bersama dengan operasinya sudah terbukti memenuhi keempat syarat atau aksioma mutlak ini, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, serta memiliki inverse, baru struktur tersebut sah dikatakan sebuah
grup. Nah, karena kita telah membahas mengenai definisi dari grup, langsung saja kita terapkan pada contoh soal. Nah, misalkan kita punya himpunan bilangan bulat modulo 4, yaitu Z4 sama dengan himpunan 0, 1, 2, dan 3. Dengan operasi benar penjumlahan modulo 4. Nah, pertanyaannya, tunjukkan dan buktikan apakah himpunan Z4 ini dengan operasi penjumlahan modulo 4 merupakan sebuah grup. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, di layar sudah saya tampilkan tabel dari operasi penjumlahan modulo 4 ini. Nah, cara mendapatkannya itu kita untuk baris 0, yang pertama kita tulis itu himpunan, judulnya induknya 0, 1, 2 dan 1, 2, 3, kemudian induk sebelah horizontal, kemudian untuk induk vertikal yaitu sama aja, yaitu 0, 1, 2 dan 3. Nah, baris pertama kita hitung baris 0, yaitu ketika apapun semuanya dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Cara mendapatkannya itu kita jumlahkan baris dan kolom. Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0. Kita menjumlahkan dengan operasi penjumlahan modulo 4 ya. Nah, kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 2 hasilnya 3, 0 dan 0 tambah 3 hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita tulis, kita cari baris 1. Cara mencarinya itu 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 1 tambah 4 sama dengan 4. Mengapa bukan 4 kita tulis? Karena 4 dengan penjumlahan modulo 4 itu hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya maka kita tulis 0. Selanjutnya untuk baris kedua, 2 tambah 0 hasilnya 2, 2 tambah 1 hasilnya 3, 2 tambah 2 hasilnya 4. Sama tadi, kalau 4 berarti sisanya itu 0. 4 dengan penjumlahan 4 hasilnya 0. Kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 ke 4 sisanya adalah 1. Jadi kita tulis 1. Nah, sekarang baris ketiga atau baris terakhir, yaitu 3 tambah 0 hasilnya 3, 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi kita tulis 0 seperti tadi. Nah, 3 tambah 2 hasilnya 5. Sisanya dengan penjumlahan modulo 4 ya, sisanya itu 1, dan 3 tambah 3 sama dengan 6. Mengapa bukan 6? Sama tadi, kalau 4, 5, 6 berarti 6 dengan penjumlah ketika menggunakan penjumlahan modulo 6 ke 4 itu sisanya adalah 2. Jadi kita tulis di tabel itu adalah 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan dan sudah mengetahui cara mengisi tabel itu, sekarang mari kita buktikan bahwa himpunan ini merupakan grup, yaitu dengan menguji keempat aksioma secara runtun atau keempat syaratnya. Seperti yang saya jelaskan pada definisi. Jadi yang pertama kita jelaskan aksioma atau syarat yang pertama, yaitu tertutup. Nah, coba teman-teman perhatikan seluruh isi kotak atau seluruh hasil tabel, isi tabel. Jadi angka yang muncul pada tabel itu hanya angka 0, 1, 2 dan 3. Tidak ada angka lain selain angka 0, 1, 2 dan 3. Seperti angka 6K, angka 5K, angka 4K, tidak ada yang muncul pada tabel. Nah, karena semua hasil operasi masih termasuk anggota Z4, maka sifatnya itu terpenuhi. Maksudnya anggotanya, karena pada tabel itu
semuanya itu 0, 1, 2, dan 3. Jadi makanya sifatnya itu terpenuhi untuk sifat tertutup. Tidak keluar dari anggota himpunan Z4 seperti pada soal. Selanjutnya kita akan menguji syarat yang kedua, yaitu asosiatif, di mana asosiatif pada grup ini mewarisi sifat asosiatif dari bilangan bulat biasa. Jadi sama ketika kita menggunakan bilangan bulat biasa, ya sifatnya asosiatif bilangan bulat biasa. Misalnya dalam kurung 1 kita ambil 1, 2, dan 3. Kemudian dioperasikan, yaitu 1 ditambah 2 dioperasikan dalam kurung 1 ditambah 2 balas kurung ditambah 3, maka sama dengan hasilnya akan sama dengan ketika 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3, hasilnya akan tetap 2. Jadi hasilnya itu jadi sifat atau syarat yang kedua ini terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji syarat ketiga, yaitu memiliki elemen identitas. Nah, pertama coba kita perhatikan baris kepala paling atas, yaitu horizontal ya, angka 0, 1, 2, dan 3. Mari kita coba kita cari baris di dalam kotak hasil operasi yang berurutan angka sama persis atau kembar dengan baris kepala tersebut. Jika kita lihat tabel, baris milik angka 0 isinya adalah 0, 1, 2, dan 3. Urutan ini sama persis pada urutan induknya. Nah, selanjutnya cara kedua yaitu lakukan hal yang sama untuk kolom. Kan tadi untuk baris, sekarang kita lakukan pada kolom induk. Kita lihat kolom kepala paling kiri, yaitu angka 0, 1, 2, 3. Nah, mari kita cari kolom hasil operasi yang isinya sama persis dengan kolom kepala. Sekali lagi kita temukan itu pada kolom milik angka 0 yang isinya secara berurutan ke bawah adalah 0, 1, 2, 3. Nah, karena baris angka 0 dan kolom angka 0 menghasilkan urutan yang sama persis dengan elemen induknya atau elemen pada himpunan Z4, maka titik temu atau pusatnya yaitu angka 0. Jadi angka 0 ini merupakan elemen identitas dari Z4. Jadi syaratnya juga terpenuhi pada elemen identitas. Nah, selanjutnya kita uji syarat kedua, yaitu memiliki inverse. Nah, jadi setiap elemen itu harus mempunyai pasangan yang juga dijumlahkan menghasilkan identitas, yaitu 0. Jadi kita lihat yang dari 0. Hasilnya itu yaitu 0. Tadi kan identitas 0. Jadi inverse dari 0 adalah 0. Karena 0 tambah 0 hasilnya 0. Inverse dari 1 dan 3 itu hasilnya 0. Kita lihat pada tabel. Kemudian 2 tambah 2 hasil inverse dari 2 hasilnya 0. Kemudian inverse dari 3 hasilnya adalah 0 juga, yaitu 3 tambah 1, 0. Nah, karena semua elemen pada Z4 itu mempunyai atau memiliki inverse, maka syaratnya terpenuhi. Jadi, untuk contoh soal di atas atau himpunan Z4 dengan operasi modulo 4 ini memenuhi syarat grup, yaitu memiliki sifat tertutup, terpenuhi juga tadi. Memiliki sifat asosiatif, terpenuhi juga. Kemudian memiliki elemen identitas, terpenuhi juga, yaitu 0. Kemudian memiliki inverse dan semua elemen itu memiliki pasangan atau inverse, maka juga terpenuhi tadi pada pembuktian. Jadi soal ini merupakan grup.
Nah, kaitannya dengan keagamaan pada konsep grup ini, seperti pada contoh soal tadi, himpunan Z4 dengan operasi modulo 4 tadi, kita mengenal adanya dua komponen krusial yang menjaga tantanan sistem tersebut, yaitu elemen identitas, yaitu E sama dengan 0, dan elemen inverse, yaitu A inverse. Nah, dua hal ini memiliki analogi sangat erat dengan hakikat penciptaan manusia dalam Islam. Nah, yang pertama untuk elemen identitas sebagai fitrah manusia. Jadi dalam struktur aljabar sendiri, elemen identitas itu bersifat netral. Nah, elemen apapun yang dioperasikan dengan elemen identitas tidak akan berubah nilainya. Nah, dalam Islam, elemen identitas ini adalah simbol dari fitrah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dalam keadaan fitrah atau fitrah yang suci, bersih, lurus, dan condong pada kebenaran atau tauhid. Nah, ketika manusia berjalan di atas cetak biru fitrahnya, hidup akan berada dalam tatanan yang harmonis, seimbang, dan tidak menyimpang, sebagaimana angka-angka dalam grup yang tetap konsisten ketika bertemu. Nah, untuk elemen inverse sebagai mekanisme tobat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk syarat keempat grup tadi menyatakan bahwa setiap elemen pasti memiliki inverse, di mana inverse adalah lawan yang jika dioperasikan dengan elemen asalnya akan melenyapkan efek operasi tersebut dan mengembalikan kita ke titik identitas. Nah, refleksinya, hidup manusia itu dipenuhi dengan dinamika. Terkadang kita melakukan pergeseran, kesalahan, ataupun dosa. Kita analogikan sebagai pergeseran elemen ke angka positif 1, 2, atau 3 dalam himpunan Z4. Namun, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, tidak membiarkan sistem kehidupan manusia itu rusak. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hukum inverse spiritual, yaitu tobat dan istighfar. Nah, ketika seseorang berbuat dosa, kita analogikan menjadi elemen A, lalu dia melakukan tobat yang sungguh-sungguh, maka kita analogikan sebagai A inverse, maka tindakan tobat itu akan menghapus dosa tersebut dan mengembalikan sang hamba ke titik 0 atau titik suci fitrahnya kembali, atau kita analogikan dengan elemen identitas. Nah, contoh pada tabel tadi yaitu elemen 1 jika bertemu inverse-nya yaitu 3 akan menghasilkan 0. Begitu pula dalam Islam, kebaikan dan pertobatan akan menghapus keburukan sehingga tatanan spiritual manusia kembali seimbang. Itulah tadi materi mengenai definisi grup dan contohnya pada mata kuliah struktur aljabar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nurlela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.